Ternyata mereka nyamperin saya. Romo Yosef katanya. Romo ada mukjizat, Romo ada mukjizat. Anak saya ini, kata ibunya ya, waktu tahun 2022 itu terkena meningitis. Tetapi waktu itu Romo ingat nggak? Romo itu sering ngadain rosario di Instagram. Kami ikut Romo, rutin itu Romo. Dia cerita, Romo, mukjizat Romo. Meningitis saya hilang, sekarang saya udah bisa kuliah lagi, lanjutin kuliah. Semua yang aku sedihkan, semua yang aku tangisi, semua yang aku bikin aku kecewa, terluka bahkan, suatu saat Tuhan izinkan, maka butuh rahmat Tuhan, aku akan bersyukur. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, langsung saja, apakah hari ini Anda sudah membaca firman Tuhan? Sudah dong Romo, tadi pagi Romo, nanti malam Romo, pasti saya baca Romo. Saudaraku, kalau Anda betul-betul sudah membaca firman Tuhan, apalagi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 9 sampai 14, betul-betul Anda akan menemukan jawaban dari berbagai macam pertanyaan dalam hidup Anda yang selama ini Anda cari, bikin Anda bingung, bikin Anda nggak ngerti. Tapi dari bacaan hari ini saudara-saudara, seolah-olah Tuhan memperlihatkan kepada kita wajah kita di hadapan Sang Penciptanya. Inilah Romo yang saya cari Romo, inilah Romo yang saya harapkan. Dan dengan kekuatan sabda ini saya semakin mantap menjalani hidup. Nah, maka dari itu silakan Anda ambil kitab suci Anda, buka-buka Kolose bab 1 ayat 9 sampai 14. Sambil Anda mengambil kitab suci Anda, saya mau membacakan nih. Saya mau menyapa, ternyata di antara ratusan pelanggan channel YouTube Bible Learning yang berlangganan, itu ada pelanggan-pelanggan lama. Artinya yang sudah berkali-kali, yang paling lama pertama kali terus berlangganan terus-menerus. Mereka adalah satu, Ibu Emanuele Agnes. Ini supporter pertama ini dari Bali, luar biasa. Ada Ibu Cecilia Erni, ada Ibu Trimaya, ada Ibu Francisca Hauyin, ada Ibu Desiwati dari Tangerang ini. Ada Bernadette Antonius, ada Julio Saputra, ada Bapak Alex Beit, ada Cahyadi Chow, ada Mikael Arifanto, ada Aili, Junita Sinaga, Rudi Sugandi, Lis Nilawati, Stefani Hareva, Ivon Raharjo, Edi Ferdinand, dan teman-temannya. Ada Bapak Adi Putra dan Ibu Ling Dawati dan teman-temannya. Saya nggak bisa menyapa semuanya karena nanti kepanjangan. Saudara-saudara, terima kasih buat semua berkat dan dukungan-dukungan Anda. Saudaraku, apakah Anda tahu? Memang ketika kita baca kitab suci, kita akan melihat wajah kita. Betul-betul kita akan ditelanjangi. Siapa diri kita? Wah, kita pernah bikin dosa apa? Di mana kita buatnya? Sama siapa? Apakah dosa itu diampuni atau dosa yang kekal? Bagaimana kita menghancurkan relasi kita dengan sesama? Bagaimana kita merusak hubungan kita dengan Allah? Bagaimana kita sudah menjauh sedemikian rupa dari Allah? Kan itu menyeramkan kan ya? Kadang-kadang kita menemukan sisi gelap kita. Kita menemukan wajah kita yang sedemikian jahatnya ketika kita membaca kitab suci. Ya Romo, ternyata saya jelek banget Romo. Adat saya jelek, omongan saya jelek, tingkah laku saya jelek, motivasi saya jelek Romo. Dalam mengasihi, dalam melayani, itu semua dibongkar dalam kitab suci. Tapi saudara-saudara, yang namanya cermin akan selalu jujur. Nggak kayak itu tuh filter-filternya di medsos, hidung pesek dimancungin, mukanya nggak rata dijadiin bening, mukanya cemong-cemong jadi glowing. Cermin biasanya jujur, akan memantulkan apa yang ada di depannya.
Kalau yang jelek-jelek aja kelihatan, kebongkar betul-betul, berarti di sisi lain, cermin kitab suci juga akan memantulkan, memperlihatkan keindahan hidup kita. Ini yang seringkali tidak dilihat oleh orang lain. Bukan keindahan yang dipoles oleh filter ataupun oleh make up, tapi keindahan dari dalam diri kita. Tentang siapa diri kita. Apa yang Tuhan mau dari diri kita. Kekuatan-kekuatan apa yang sedang bekerja, yang sedang mendampingi, menaungi, menuntun kita. Sampai hari ini. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. The beauty of you. Keindahan. Jiwa yang indah. The beautiful soul. Bukan hanya wajahnya, bukan hanya fisiknya. Tapi kitab suci betul-betul bisa memancarkan apa yang ada di dalam. Yang buruk-buruk bisa kelihatan. Tapi saudara-saudara, izinkan saya hari ini memperlihatkan kepada Anda. Ketika Anda bercermin, ketika Anda membaca firman Tuhan, apakah Anda menemukan keindahan-keindahan, hal-hal positif dalam diri Anda, kekuatan-kekuatan rohani Anda, cinta Tuhan yang tidak pernah putus, kasih-Nya yang sedemikian besar, kesetiaannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita baca Kolose bab 1 ayat 9 sampai 14. Ini adalah sambungan dari bacaan pertama yang kemarin, bagaimana Paulus sangat kagum, sangat bersyukur, selalu mendoakan jemaat-jemaat di Kolose yang sudah dibangunnya. Bagaimana pewartaan firman Tuhan yang semakin dikenal di Kolose membuat orang-orang di Kolose ini bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Nah, sekarang Paulus melanjutkan seperti ini. Saudara-saudara, sejak kami mendengar tentang kalian, tak henti-hentinya kalian kami doakan. Tadi, nama-nama yang selalu saya sebut maupun yang tidak saya sebut, saya selalu berdoa buat Anda. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini Kau jaga. Mereka sudah membaca firman Tuhan. Mereka sudah mau rutin. Mereka sudah menciptakan habitus yang baru. Mencoba untuk makin akrab dengan firman Tuhan. Tunjukkan Tuhan rahmat-Mu yang bekerja dalam diri mereka. Biar mata mereka bisa melihat keindahan hidup mereka. Di balik sakit penyakit, di balik persoalan, di balik segala macam hal yang menjadi beban selama ini, ternyata rahmat-Mu bekerja. Contoh ya. Kemarin kamar saya ini baru dicat ulang karena banyak rembesan air hujan gitu. Saya harus kerja di mall kemarin. Pagi-pagi saya jam 10.30 saya sudah ke mall. Tiba-tiba begitu mau masuk mall, saya dihadang sama 3 ibu-ibu, 1 ibu dan 2 anak putri. Mereka liatin saya kan antara GR apa enggak gitu ya. Ternyata mereka tetap ngeliatin ya, saya berhenti. Ternyata mereka nyamperin saya. Romo Yosef katanya. Romo ada mukjizat. Saya langsung bingung, ini apa sih baru ketemu udah mukjizat. Romo, anak saya ini, kata ibunya ya, waktu tahun 2022 itu terkena meningitis. Itu loh, yang di otak bisa lumpuh. Itu penyakit yang sangat bahaya. Hilang harapan, hancur lebur. Dia mau kuliah tapi gimana ini? Habis sudah kalau kena meningitis itu ya. Tetapi waktu itu Romo ingat nggak? Romo itu sering ngadain rosario di Instagram live. Kami ikut Romo, rutin itu Romo. Dan ada mukjizat. Biarin anak saya cerita Romo tentang mukjizatnya. Akhirnya anaknya namanya Angel. Dia cerita, Romo, mukjizat Romo. Meningitis saya hilang, sekarang saya udah bisa kuliah lagi, lanjutin kuliah, dan luar biasa. Saya ngedengarnya aja merinding-merinding. Ternyata kan saya pikir, wah waktu itu ya berdoa, waduh ini umatnya ngerti apa enggak, ngerasa apa enggak, yakin enggak bahwa doa-doa ini punya kekuatan. Akhirnya satu persatu banyak orang, ini udah kesekian kali ya, Romo
Doa rosario itu waktu Romo pimpin itu betul-betul bisa memberi kelegaan, bisa memberi kekuatan, bahkan daya kesembuhan. Banyak doa-doa dijawab. Saudara-saudaraku, ini dia kekuatan dari dalam hidup manusia. Ternyata aku gak berjuang sendiri. Saya yakin ada banyak orang di luar sana berdoa buat para imam. Saya yakin banyak penonton-penonton Bible Learning juga berdoa buat saya. Bukan cuma saya berdoa buat Anda, tapi saya juga banyak didoakan. Itu dia. Kami mohon semoga kalian menerima hikmat dan pengertian yang benar. Romo, saya pikir Paulus itu mendoakan semoga jemaat di Korintus banyak rezekinya, usahanya lancar, dagangannya rame, proyek-proyeknya berhasil, semua hutang-hutangnya lunas, masalah-masalahnya selesai satu persatu. Ternyata bukan itu doa Paulus, tapi Paulus meminta kepada Allah supaya jemaat di Kolose ini memperoleh hikmat dan pengertian yang benar. Karena seringkali kita mencoba memahami hidup ini bukan dengan pengertian yang benar, dengan pengertian diri kita sendiri, dengan nafsu, keinginan, perasaan kita, tapi tidak dengan hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa sih Romo? Untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Cakrawala yang lebih luas lagi. Pandangan yang lebih lebar lagi. Yang lebih dalam lagi. Sebab saudara-saudara, apa yang dilihat oleh mata, disaksikan oleh manusia, itu belum keseluruhan. Mungkin hanya satu titik dalam kehidupannya. Waduh Romo, anakku meninggal Romo, hancur hidupku Romo, gak ada masa depan lagi Romo. Maka seluruh hidupnya menjadi gelap. Karena dia hanya berfokus pada satu peristiwa yang sangat menyakitkan itu. Dengan hikmat dan pengertian yang benar, Tuhan tunjukkan Tuhan supaya aku lebih memahami, mengetahui kehendak-Mu yang sempurna dalam hidupku. Untuk anakku yang meninggal, untuk pasanganku yang meninggal, untuk orang tuaku yang meninggal. Engkau juga punya kehendak buat mereka. Bukan kehendak untuk diriku saja mereka harus ada dalam hidupku sampai selama-lamanya. Misalnya, termasuk juga harta benda, segala hak milik, segala yang tidak kita mengerti dalam hidup. Seringkali kita mencoba memahaminya hanya potongan-potongan. Hanya cukilan-cukilan, piece per piece. Tapi Tuhan, tunjukkanlah hikmat dan pengertian yang benar supaya aku mengetahui dan melihat kehendak-Mu yang sempurna dalam hidupku. Maka hidupmu akan layak di hadapannya. Itu dia. Tuhan, aku tidak layak di hadapan-Mu. Tapi dengan hikmat, dengan pengertian yang benar, izinkan Tuhan, aku lebih mengerti hidupku. Supaya aku bisa layak di hadapan-Mu. Dan berkenan di hatinya dalam segala hal. Waduh, ayat itu indah banget ya. Supaya kamu berkenan di hatinya dan layak di hadapannya. Iya ya Romo, terima kasih dengan ayat ini. Kolose bab 1 ayat 9 sampai 14. Anda baca nanti. Kemudian dikatakan, kalian akan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan benar tentang Allah. Nah, itu baru semuanya akan lancar, semuanya akan pulih, semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi indah pada waktunya. Kapan Romo? Sekarang ini saja saat Anda mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, mulai hari ini saya minta 2 permohonan itu, hikmat dan pengertian yang benar. Untuk memahami kehendak-Mu secara sempurna Tuhan. Kehendak-Mu itu sempurna. Izinkan aku mengerti. Supaya aku bisa menyelaraskan kehendakku dengan kehendak-Mu. Inginku dengan ingin-Mu. Mauku dengan mau-Mu Tuhan. Waduh, itu betul-betul Engkau akan berkenan di hatinya. Engkau akan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik. Bertumbuh dalam pengetahuan benar tentang Allah. Kalian akan diperkuat dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar.
Waduh Romo, ini dia yang saya butuh Romo. Diperkuat dengan segala kekuatan. Nah itu dia, kekuatan siapa? Kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Diperkuat dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Lagi banyak beban Romo, lagi banyak tanggungan Romo, lagi banyak tanggung jawab Romo, lagi banyak yang harus saya urusin Romo, salib saya lagi berat Romo. Tuhan izinkan aku bisa memperoleh hikmat dan pengetahuan yang benar. Perkuat aku Tuhan setiap hari untuk bisa menanggung segala sesuatu dengan sabar dan tekun. Nah yang terakhir adalah dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Endingnya itu, Tuhan izinkan Tuhan di segala lika-liku beban tanggung jawabku, aku suatu saat bisa bersyukur. Bukan cuma di mulut doang, bukan cuma di nyanyian-nyanyian doang, tapi betul-betul hati yang bersyukur. Hidupku dibentuk dengan sebuah pengalaman-pengalaman, hikmat pengertian. Pada akhirnya aku akan sampai. Semua yang aku sedihkan, semua yang aku tangisi, semua yang aku bikin aku kecewa, terluka bahkan, suatu saat Tuhan izinkan. Maka butuh rahmat Tuhan, aku akan bersyukur. Saudara-saudara, itu kan perkembangan hidup rohani banyak orang itu. Mudah-mudahan dengan membaca ayat ini Anda seperti pot bunga di tangan saya ini. Ini ada yang mati memang, tapi ada yang hidup tuh, ada yang baru nih. Saya baru lihat pagi ini, waduh kok ada daun yang baru nih. Gak kelihatan pertumbuhannya, tiba-tiba dia muncul aja. Kemudian dikatakan Tuhan itu yang membuat kalian layak mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudara, hidup baru yang diberikan oleh kuasa Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi ini. Bagaimana kita lihat dalam bacaan Injil bab 5 ayat 1-11, hal itu terjadi dalam diri Petrus. Bagaimana tidak? Semalam-malaman dia menangkap ikan tapi tidak berhasil. Tapi ternyata di dalam kegagalannya itu dia menemukan sebuah rahmat. Coba kalau berhasil, bisa jadi Petrus langsung ke pasar, langsung jualan di situ dan dia nggak bertemu dengan Tuhan Yesus. Apakah Anda pernah berpikir seperti itu? Ketika Petrus gagal, dia jadi mungkin wajahnya murung, dia lebih punya waktu di tepi pantai untuk membereskan jala. Di situ dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia menemukan kehidupan kebenaran sejati. Dalam kegagalan, dalam keterpurukan, dalam kekecewaan. Romo, mulai hari ini saya mau punya kacamata yang baru Romo untuk melihat keberhasilan dan kegagalan, untuk bisa melihat berkat dan juga untuk bisa melihat kejatuhan-kejatuhan dalam hidup saya Romo. Kacamata baru, Tuhan izinkan anak-anakmu ini memperoleh hikmat dan pengetahuan yang benar untuk mengerti, memahami dan membawa hidupku untuk bersyukur terhadap seluruh bentukan-bentukan yang kau sediakan bagiku. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa baca firman Tuhan, ramein pertemuan BKSN di lingkungan-lingkungan, foto, upload di Instagram, jangan di IG story ya. IG story itu kan muncul cuma sehari terlalu hilang gitu. Muncul foto aja, tampilkan aja di Instagram, tag nama saya, kasih hashtag BKSN. Udah mulai ada beberapa, saya senang, siap-siap hadiah akan menanti. Bye-bye, Tuhan berkati.